masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, mari, mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk para perajin batik, lalu pelaku usaha batik dan juga pecinta batik seperti halnya saya gitu ya. Selamat Hari Batik Nasional 2023. Pemirsa JTV, pemerintah terus mendorong warga masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Beberapa kebijakan dibuat supaya masyarakat semakin semangat untuk membeli kendaraan listrik. Satu di antaranya adalah memberikan subsidi yang lumayan ya untuk setiap pembelian kendaraan listrik. Ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya, khususnya roda 2. Nah, tentang ini nanti kita akan lebih pendalaman karena tema Optimis Jatim Bangkit petang hari ini adalah makin diminati, subsidi motor listrik dipermudah. Kita punya narasumber untuk ngobrol-ngobrol dengan tema ini. Kita sudah bersama Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN UID Jawa Timur, Pak Martinder Jalu Respati. Pak Jalu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rawuh di studio Pak. Ya, dan kita juga punya akses langsung bergabung dengan Direktur PT Integral Motor Indonesia. Beliau juga sebagai main dealer United E-Motor Jawa Timur, Pak Christian Hartono yang sudah hadir di sini. Pak Kris, apa kabar Pak Kris? Sehat Pak. Naik motor Pak? Naik mobil. Naik mobil. Nanti saya dipamiri motornya Pak ya. Iya. Dan di ujung paling kanan itu ada Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Oni Setiawan STMT yang juga sudah pakai batik. Jadi paling enggak saya punya kembaran nih di ujung-ujung pakai batik semuanya. Pak Oni, selamat Hari Batik Pak ya. Selamat Pak, Hari Batik. Berarti apa feeling kita Cinta nyetrum, Pak? Indonesia Pak ya. Cinta Indonesia. Cinta Aku produk bangga Indonesia. Garuda di dadaku Pak. Besar deh. Baik pemirsa, kita akan dalami tema besar kita ini sesudah informasi berikut ini. Upaya agar masyarakat tertarik atau kepincut menggunakan kendaraan listrik bertenaga baterai terus dilakukan. Seperti pajak dan balik nama kendaraan listrik gratis oleh Pemprov Jatim ini sudah berlaku mulai 1 Agustus 2023 lalu. Aturan pembebasan pajak kendaraan listrik sudah dituangkan dalam Peraturan Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2023. Sementara itu, data dari Bapenda Jatim, jumlah kepemilikan kendaraan listrik di Jatim terus meningkat trennya sejak tahun 2020. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022. Saat ini jumlah kendaraan listrik di Jatim sebanyak 4.024 objek, sementara pajak kendaraan listrik hanya membayar 10% saja di Jatim. Adapun pemerintah Presiden Joko Widodo telah memberikan bantuan pembelian motor listrik roda 2 berbasis baterai sebesar Rp7 juta untuk tiap unit baru. Bantuan berbentuk subsidi ini diberikan kepada masing-masing masyarakat yang memiliki KTP. Meski bentuknya subsidi, bantuan ini untuk membangun ekosistem untuk penggunaan listrik, jadi bukan untuk membantu orang miskin. Program subsidi motor listrik ini mendapatkan respon positif pasar tanah air. Ini terbukti dengan tingginya permintaan yang diterima produsen motor listrik. Di antaranya United E-Motor yang mencatat penjualan 764 unit per Juni 2023. Masyarakat pun bisa membeli motor listrik bersubsidi di dealer atau bisa pula dengan mudah membeli melalui aplikasi PLN Mobile, PT PLN Persero yang telah bekerja sama dengan pabrikan motor untuk memudahkan masyarakat memilih motor listrik favorit. Pemirsa JTV yang
sudah bergabung bersama kita. Apakah sudah mengunduh aplikasi PLN Mobile? Tadi sambil kita menyimak catatan redaksi, saya juga sudah mengunduh dan memasang aplikasi PLN Mobile. Dan ternyata kalau selama ini persepsi saya hanya untuk urusan stand meter dan juga transaksi yang berurusan dengan listrik ya. Tapi ternyata dengan PLN Mobile ini kita bisa test drive kendaraan listrik. Silakan sambil ngobrol kita juga akan pendalaman tentang aplikasi ini. Pak Jalu mohon izin, tadi saya ngintip-ngintip Pak di aplikasi gitu ya. Dan ternyata kalau selama ini saya hanya untuk urusan token listrik, stand meter dan sebangsanya, ada peluang untuk menjajal test drive kendaraan bermotor. Mungkin Pak Jalu bisa memberikan gambaran aplikasi PLN Mobile ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Kemudahan-kemudahan yang diberikan pada user. Baik, selamat malam pemirsa JTV, Pak Imam, ya, Bapak-bapak. Jadi PLN Mobile ini super apps dari PLN ya, super apps dari PLN. Ya selain masalah layanan tenaga listrikan, pasang baru tambah daya, catat meter, pengaduan. Kendaraan listrik juga. Kendaraan listrik juga. Iya. Jadi ada di sini kita bisa mengakses ya, layanan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Iya. Nah itu untuk umumnya untuk mobil listrik. Kemudian SPLU, stasiun pengisian listrik umum, itu untuk roda 2. Kendaraan listrik juga. Nah, kemudian juga ada fitur SPBKLU, stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum ya, itu juga bisa. Ya. Jadi lengkap. Jadi kalau pemirsa yang sudah menggunakan kendaraan roda 2 atau motor listrik, jangan khawatir. Charging stationnya di mana-mana sudah ada, PLN sudah provide. Dan fitur-fitur juga banyak dan bisa digali juga lewat aplikasinya. Saya ke Pak Kris. Pak Kris, kalau bicara soal motor listrik ini, saya seneng nih, Surabaya bakal sepi gitu ya. Tidak ada suara menderu-deru gitu, tapi tiba-tiba wes lewat gitu ya. Gimana animo publik untuk hadirnya motor listrik, Pak Kris? Oke, selamat malam pemirsa JTV. Terima kasih ya Pak Imam. Jadi animo masyarakat untuk motor listrik ini terbilang sangat bagus Pak ya. Jadi dari awal kami mencoba memperkenalkan ke masyarakat, edukasi ke masyarakat, banyak yang sudah bertanya-tanya berminat. Jadi sampai pada hari ini kami terus bertumbuh ya Pak secara signifikan. Juga kami juga mempunyai beberapa tempat yang tadinya hanya di satu tempat, kami sekarang ada di Malang juga, kami ada di beberapa titik di Jawa Timur juga. Karena memang masyarakat-masyarakat yang di daerah pun memiliki minat yang sama hebatnya dengan masyarakat di perkotaan gitu Pak. Dan sekarang masyarakat sudah mulai semakin mencari ke sini melihat bahwa motor listrik ini sangat menguntungkan gitu secara penggunaan ya, maupun juga ke lingkungan mereka yang juga melihat bahwa banyaknya isu-isu tentang polusi, juga melihat bahwa ini suatu saat yang baik gitu untuk memulai. Dan juga ditambah adanya kemudahan subsidi yang cukup baik dari pemerintah, ini membuat animo ataupun keinginan masyarakat untuk membeli maupun mengetahui itu meningkat pesat Pak. Baik, kalau kita ngomong meningkat berarti juga mudah-mudahan ada angkanya Pak ya dari versi Anda. Nanti kita coba dalami bagaimana pemerintah provinsi menyambut kebijakan pemerintah pusat sekaligus program Green Transportation ini khususnya kendaraan listrik. Kita nanti ngobrol dengan Pak Oni yang sudah hadir. Kita jeda dulu sebentar saja. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Electrify your future. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit dengan tema besar kita adalah makin diminati, subsidi motor listrik dipermudah. Saya ke Pak Oni dulu dari ESDM Provinsi nih Pak. Kalau bicara soal kebijakan pemerintah provinsi, saya dengar Pemprov juga memberikan subsidi khususnya untuk pembelian kendaraan listrik atau motor listrik. Seperti apa Pak mekanismenya atau kebijakan itu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa, selamat malam Pak Imam. Jadi Pemprov Jatim terkait dengan kebijakan untuk penggunaan motor listrik ini telah mengambil beberapa kebijakan. Itu saya tadi menyimak pada tayangan pada awal itu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi insentif sebesar 90% ya dari untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Masih berlaku Pak sampai sekarang? Itu sudah tidak berlaku Kak, gitu. Pak Imam, karena itu tahun 2022. Gitu. Nah, sekarang dengan Pergub nomor 46 tahun 2023, pajak dan bea balik nama sudah 0% sejak 1 Januari 2023. Jadi itu sudah diterapkan di seluruh samsat di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk subsidi memang pemberian subsidi terhadap ada dua jalur ya untuk masyarakat umum yang terbaru. Itu ada subsidi yang diberikan untuk kendaraan bermotor listrik yang baru, itu sebesar 7 juta. Juga ada jalur yang itu dari Departemen Perindustrian, lalu yang kedua dari Departemen SDM, yaitu EBTKE melalui konversi motor listrik dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik, juga sebesar 7 juta. Jadi itu kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia dan semoga ini nanti menjadi peningkatan minat masyarakat terhadap energi bersih ke depan. Energi terbarukan. Baik. Saya ke Pak Jalu. Pak Jalu, kalau kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan PLN sendiri untuk merangsang orang untuk beralih ke kendaraan berlistrik itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kami udah sering sekali ya Pak Oni ya, dari SDM, kemudian dari Pemprov itu sangat mendukung kebijakan peralihan ya dari kendaraan BBM menjadi listrik. Nah, kami seringkali mengadakan sosialisasi showcase ya, kemudian kami peragakan pengendarai kendaraan listrik bersama-sama dengan SDM Pemprov ya. Banyak sekali lah yang kita lakukan. Sebentar lagi ya Pak ya. Siap, insya Allah Pak. Nanti, touring gitu maksudnya? Iya. Kita kampanye bersama, jadi nanti tentunya agar itu menjadi suatu edukasi bagi masyarakat, juga upaya sosialisasi dengan jajaran pimpinan tinggi di Pemprov Jatim, Pak. Ini nanti insya Allah tanggal 24 Oktober akan kita lakukan kampanye dengan kolaborasi antara Pemprov Jatim dan PT PLN. Kalau ingin mengakses subsidi 7 juta, ini gimana Pak mekanismenya? Mengakses subsidi 7 juta. Nah ini kan subsidi itu dikenakan, maksudnya diberikan pada saat membeli motor listrik, betul ya? Betul. Mungkin yang bisa lebih detailnya Pak Christian. Pak Kris, oke. Ya. Karena di bacaan saya satu KTP, satu pembelian bisa dapat subsidi. Pak Kris, silakan mungkin bisa elaborasi. Jadi sedikit penambahan tadi, Pak Jalu sudah tepat. Jadi kita menggunakan KTP, Pak. KTP saja cukup dengan NIK, bisa dicek di dealer-dealer setempat yang memang motor-motornya mendapatkan subsidi. Tentunya di tempat kami sudah terakses ya Pak ya, semua tipe dengan syarat TKDN yang sudah terpenuhi, sehingga kami juga memperoleh 7 juta juga secara resmi dari pemerintah. Hingga melalui tempat kami juga bisa mengecek apakah KTP
bisa mendapatkan subsidi. Tapi karena pemerintah sudah memberikan keleluasaan ya Pak ya, kita juga syukuri di awal Oktober ini, mulai akhir Agustus September kemarin malah ya Pak ya, itu sudah semua KTP Pak bisa. Semua KTP? Semua KTP sudah bisa sistemnya, jadi bisa dicek langsung ya KTP yang memang belum pernah mengambil motor listrik sebelumnya. Jadi katakanlah kalau semua warga berarti seluruh lapisan masyarakat bisa, bukan milih-milih warga tertentu, ekonomi tertentu, strata sosial tertentu, bisa dapat semua ya, Pak? Bukan milik tertentu Pak. Oh Jadi baik, memang, saya penasaran Pak, karena ini juga merupakan sebuah pesona buat saya itu. Saya juga mikir rencana mau ganti gitu ya. Sebagai main dealer dari United E-Motor Jawa Timur atau Jatim gitu ya, Pak Kris bisa cerita price list atau harga per unit berapa sih Pak? Nah, kalau dari motor kami kan memiliki beberapa segmen ya Pak ya. Kami dari segmen yang mulai dari 10 jutaan, kita sebut 10 jutaan itu 17 jutaan sampai ke 50 jutaan. Jadi kami ada beberapa segmen Pak motor. Itu harga sebelum subsidi? Sebelum subsidi. Oke. Tentunya masyarakat bisa mendapatkan subsidi setelah terverifikasi ya. Tidak perlu khawatir. Saat ini bisa langsung ke dealer ya Pak untuk ngecek apakah memang belum pernah dipakai sebelumnya. Iya. Pak Kris, saya izin ke Pak Jalu, ini menarik karena animo masyarakat untuk menggunakan motor listrik sudah kencang, sudah tinggi gitu ya, dan direspon luar biasa. Nah, PLN sebagai penyedia tenaga power ini apa yang disediakan? Apakah charging stationnya? Karena kemarin saya pas lewat Indomaret ada itu coloknya kalau nggak salah. Oke, ya memang PLN ditugaskan oleh pemerintah melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 itu menyediakan infrastruktur untuk pertama. Jadi saat ini di Jawa Timur yang tadi saya sebutkan SPLU, stasiun pengisian listrik umum, itu ada 448 unit yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Nah, kemudian SPKLU untuk kendaraan listrik mobil ya, roda 4 itu ada 52 unit. Ya, dan akan terus bertambah. Ya, kami tetap berkomitmen memperbanyak unit-unit atau lokasi-lokasi tempat pengisian kendaraan listrik. Namun perlu diingat juga bahwa menurut survei yang dilakukan oleh lembaga survei di Amerika, itu 80% pemilik kendaraan listrik itu melakukan charging di rumah. Oh gitu. Yes, itu dia. Melakukan di rumah, 80%. Itu di sana atau di sini Pak? Sama. Oh sama? Ya. Terus mekanisme yang sewa pinjam baterai itu gimana? Saya pernah baca juga ada kan fitur seperti itu. Itu ada memang motor yang melakukan sistem baterai swap ya. Nah, kalau baterai swap itu bukan charging ya. Baterai swap itu nukar baterai. Memang ada lokasi-lokasi tertentu ya. Itu tukar baterai. Namun kalau motor listrik yang di-charge itu bisa di rumah. Oh, di rumah. Di rumah ya. Jadi ya seperti halnya kita ngecas HP ya Pak ya. Betul. Oke, baik, nanti kita coba dalami Pak ya. Kita masih ini makin seru nih karena bikin saya penasaran. Mudah-mudahan pemirsa JTV juga semakin penasaran sehingga ada semangat juga untuk transisi dari kendaraan bermotor bahan bakar minyak ke motor listrik, khususnya yang mungkin di-provide adalah United E-Motor Jatim. Saya kembali lagi sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, demi Jatim bangkit. E-Motor, electrify your future. Sebuah pencapaian dalam melayani masyarakat dan membangun negeri bangkit dari masa sulit.
kinerja, dan aksi yang patut diapresiasi. JTV mempersembahkan Jatim Bangkit Award 2023. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Panjenengan Stoyo. Jadi untuk pemirsa JTV yang sudah menggunakan motor listrik bisa juga berinteraksi karena kami juga membuka jalur ya. Jadi silakan. Mumpung ada main dealer dari United E-Motor Jatim. Saya sebelum ke Pak Kris saya juga penasaran nih Pak gitu. Itu gimana ya? Bayangan saya kalau kita semudah kita charging HP, apakah menggunakan ya stop kontak biasa atau ada unit khusus yang memang memindahkan tenaga ke motor kita seperti apa sih, Pak? Baik. Kalau motor listrik saat ini, Pak, ketika melakukan charging itu seperti charging di rumah. Jadi setiap motor listrik itu mempunyai onboard charging ya, atau charging bawaan charger, bawaan dari motor tersebut. Ya, ketika diparkir tinggal colok, udah. Berapa daya yang diperlukan Pak untuk misalkan kalau rumah 900 watt atau 1300 cukup nggak? 1300 kalau onboard charger itu untuk motor listrik 450 watt ya Pak ya? Kalau lebih. 900 cukup ya? Oh 900 ya? Oh malah bisa 900? Bisa. Oke. Bisa. Nah kalau bicara soal listrik, Pak Kris saya penasaran. Kalau ngomong listrik, Surabaya itu kadang-kadang ngebanjir ya. Itu gimana soal keamanan, aspek keamanan? Bisa cerita nggak ini? Ya, jadi sebelum kami merilis dari motor ini, pastinya kami sudah mencoba dulu Pak kita sebutnya R&D test gitu ya, untuk memastikan bahwa ini memang motor digunakan di luar nih Pak, bukan untuk hanya di dalam ruangan. Untuk pajangan. Pasti kan ini akan dipakai di luar, dan tentunya kami sudah melalui beberapa fase untuk ngecek apakah ini memang aman dilakukan, dilalui di daerah banjir atau bagaimana. Ya, selama ketinggian air tidak melebihi lutut ya Pak ya istilahnya, kalau kita bilang itu lutut posisi duduk. Iya, maksudnya lutut ya, jadi dalam artian posisi duduk tidak tenggelam gitu ya Pak ya, pasti aman. Jadi layaknya seperti motor konvensional pada umumnya. Iya, kalau sudah sampai itu kan lutut kan berarti udah sampai ke jok ya, full itu sudah cukup berbahaya. Untuk semua motor saya rasa sama ya Pak ya. Ya motor listrik juga. Jadi kami memang memberikan pengaman sih di secara mekanisme teknis itu sudah ada pengaman untuk bisa hujan, dicuci maupun banjir, semuanya aman Pak. Aman, jadi nggak takut kesetrum? Nggak ada. Kita pasnya tuh susah nanti kan? Gimana ya Pak? Justru itu sudah kita berikan pengaman Pak. Justru di situ sudah ada sekringnya, sudah ada saklarnya, yang mana itu akan memastikan bahwa itu safe, tetap safe dipakai di dalam kondisi apapun. Waduh, saya kebayang kalau pas lewat Majen Sukono pas hujan gitu ya, moro-moro ketok helm tok melaku kampul-kampul gitu, tibain jero ini motor gitu kan bisa ya? Bisa ya? Kayak kapal selam lah ya. Oke, nanti coba lebih teknis, saya juga penasaran. Pak Oni Nyon Sewu, dengan adanya antusiasme seperti ini dan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan, seperti apa Pak? Kalau mungkin animo merespon dan sekaligus menyambut kebijakan 0 rupiah tadi Pak BBM-nya. Pripun? Siap. Terima kasih. Jadi saya kira terhadap kebijakan ini sangat luar biasa Pak Imam, jadi Pak Mirsa sekalian, terhadap animo masyarakat untuk menggunakan motor listrik. Di mana sebagaimana data yang ada di kami, yaitu dari Bapenda, pertumbuhan motor listrik di Jawa Timur dari mulai tahun 2020 ya, sejak kebijakan itu kita rilis sampai sekarang 2023 itu sudah di angka awalnya hanya ratusan ya, jumlahnya ratusan, itu yang terdaftar, maksudnya yang terdaftar sah di Samsat atau lewat Badan Pendapatan Daerah. Nah sekarang sudah di angka 3.800 lebih. Itu di bulan Juni 2023. Nah, kemarin kita juga cek per Juli 2023 itu sudah 4.120. Nah, ini kan cukup luar biasa perkembangan dari kebijakan yang sudah kita rilis ke publik ya, terkait dengan Pergub 46 tahun 2023. Jadi memang ini kan
kendaraan masa depan ya. Kendaraan masa depan juga mempunyai keuntungan yang cukup besar bagi masyarakat di tengah semakin tingginya harga BBM untuk kendaraan konvensional. Sebagaimana kita tahu kemarin BBM dari diesel maupun bensin itu semuanya naik. Nah, dengan kendaraan listrik itu saya kira akan mereduksi nilai inflasi daripada makroekonomi Jawa Timur karena kita tidak usah menggunakan BBM lagi kan. Pengeluaran per bulan juga semakin ringan. Kemudian keuntungan lain yaitu tidak bising. Nah, itu kan. Lalu tidak perlu biaya servis karena sangat simple maksudnya dari sisi mesin atau engine dibanding dengan kendaraan yang BBM atau ini kalau sudah masuk hitung-hitungan rupiah saya ke Pak Jalul kembali. Pak Jalul, seberapa sih Pak hitung-hitungan rupiahnya kalau misalnya kita dari BBM ke listrik itu gimana? 1 liter dapat 15 kilometer misalkan. Ya. Kalau listrik bagaimana hitungannya? Kalau motor ya, kalau BBM ya, katakanlah 60 kilo ya. 1 liter 60 kilo Pak ya? Kurang lebih ya? Satu liternya ya sekitar 20-25. Okay. Oh 20-25. Ya. Nah itu katakanlah 1 liter 10.000. Baik. Nah kalau motor listrik itu kapasitas baterainya 2 kWh ya. 2 kWh ya. 1 kWh itu 1.467. Berarti dikali 2 ya sekitar Rp2.900 itu 2 kWh itu bisa untuk 60 km. Oke. Ya. Jadi 1 kali charging itu bisa dipakai untuk berapa 60 km? 60 km. Ya. Muter-muter Surabaya habis gitu Pak? Ya, lumayan. Oke. Nah kalau sudah habis tentu cari charging station. Gimana Pak Kris? Bisa kasih gambaran? Kalau mungkin dari United E-Motor sendiri, apakah juga memprovide fitur-fitur charging station atau gimana sih kalau di lapangan? Ya, jadi seperti sudah dijelaskan Pak Jalul juga ya. Jadi secara motor listrik lebih banyak dilakukan cas di rumah Pak. Gitu. Kemudian juga bisa lakukan cas di tempat-tempat pengecasan umum, misalkan SPKLU. Atau juga kita bisa menggunakan tempat-tempat kita di mana biasa mengecas HP Pak istilahnya. Karena kan colokan kalau untuk motor listrik ini berbeda tentunya dengan mobil listrik, karena motor listrik ini simple Pak, seperti adaptor. Dia kalau kita bawa laptop kemana-mana bawa adaptornya, bawa motor juga bawa adaptornya Pak. Jadi ngecas itu bisa di mana-mana. Jadi tinggal tarik kabel, colok ke stop kontak. Stop kontak yang biasa. Jadi nggak perlu harus cari khusus atau gimana, enggak. Dimanapun bisa Pak. Jadi emang ini sangat mempermudah akses masyarakat ya Pak tentunya ke pengisian energi ini. Kalau untuk varian sendiri dari United E-Motor apa saja varian? Kan saya lihat ada yang modelnya kayak motor sport sekarang gitu, tapi yang beda gitu, lebih catchy. Ada variannya seperti apa sih? Kasih gambaran Pak. Iya, seperti pada umumnya motor yang digunakan di umum masyarakat itu kan Matic BP ya Pak ya. Dalam artian dulu BP terus sekarang Matic ya Pak ya. Nah, kami juga menciptakan desain yang mudah diterima oleh masyarakat. Dalam artian kita mempunyai varian-varian di kelas 30 yang mana itu sudah cukup stylish, dalam artian model-modelnya yang terkini gitu Pak. Seperti tipe-tipe kita yang T1800, kami juga memiliki tipe yang TX 1800 itu yang untuk ekstrim, kondisi ekstrim, misalkan pegunungan atau kondisi-kondisi yang tanjakannya banyak. Kemudian di TX 3000 kami mempunyai flagship kami yaitu TX 3000 yang bisa di segala medan, all terrain vehicle gitu ya. Jadi medan-medan lumpur, berbatu, kami mempunyai motor yang sudah teruji untuk di daerah itu. Tanjakan aman Pak? Aman, sangat aman kami karena diajak naik ke Bromo gitu beres. Atau bisa. Nikung pas di Tretes itu kan ada tikungan koboi itu. Bisa. Kemarin kami juga tikungan jenggo itu. Launching tipe yang TX itu di pegunungan, Pak. Jadi sudah beberapa media coba juga, beberapa review mungkin bisa lihat di Google juga, di YouTube saya rasa sudah sangat banyak ya Pak untuk tes ya. Jadi testimoni masyarakat yang mana itu juga bisa memberikan keyakinan masyarakat untuk berpindah
gitu kan. Oke. Ya. Baik pemirsa, jika Anda juga bisa buka-buka Instagramnya nih ya, karena unitedmotorjatim.id itu juga ada, tapi ada juga yang United e-motor, ada ya, yang Jatim ada ya? Betul. Jatim ya, jadi unitedmotorjatim.id, betul? Itu kan? Iya, betul. Ya, silakan di browsing juga, karena varian-variannya juga jelas. Kita coba ke Pak Oni. Pak Oni, saya dengar pemerintah provinsi juga punya kebijakan, ada beberapa dinas sudah pakai motor listrik. Mana aja Pak? Ya, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak terbitnya Kepres 12 ya tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik untuk instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membuat Pergub nomor 9 tahun 2023 itu mewajibkan kepada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dapat sebagai kendaraan dinas operasional kantor. Nah, memang kita karena edaran itu 2023 ya Pak ya, karena itu sudah melewati istilahnya penganggaran, maka itu 2022. Lalu sekarang untuk tahun ini itu kami pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menganggarkan nanti untuk pimpinan-pimpinan tinggi di lingkungan Pemprov Jatim akan menggunakan tapi mobil listrik Pak. Oh, oke. Mobil listrik ya, itu Bu Gubernur, lalu beberapa jajaran Pak Sekda, itu kita sudah anggarkan. Namun memang ada, kalau mobil ini kelihatannya terkait dengan stok yang ada karena memang gerakan ini kan se-Indonesia, jadi satu-satunya produksi kendaraan listrik kan masih di produknya Korea ya, saya nggak nyebutkan produknya apa, itu nanti ini, nah itu masih inden sehingga itu masih menunggu. Nah, namun untuk sepeda motor ya, kita dahului Dinas SDM insya Allah untuk operasional tahun ini kita akan menggunakan kendaraan listrik Pak sebagai motor maksudnya. Kalau SDM nggak menggunakan kendaraan itu nanti bagaimana dengan masyarakat yang kita sosialisasikan Pak. Siap. Kita harus memberi contohnya. Pemirsa JTV, terima kasih itu untuk WA-nya, nanti akan saya baca satu persatu karena ada beberapa di antrinya juga luar biasa. Kalau dihitung soal hemat, apa benar hemat ngecas baterai motor listrik ketimbang motor BBM? Nanti coba dijawab, hitung-hitungnya seperti apa. Lalu ada juga yang penasaran, lah kalau semua beralih ke motor listrik, gimana nasibnya motor yang BBM? Apakah ada pola tukar tambah? Nanti dijawab sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim pagi. United e-motor. Electrify your future. Dilaporkan seorang warga dari Lamongan sedang mencari jodoh. Turmai ada cong sembako dolala. Cek larang iki sembako nang kono. Kok dapat info sembako juga? Semua ada Dani. Info apa maneh? Macet bisa. Info jualan. Oh iya, video callan ngobrol sama hostnya. Ya cuma penting nggak penting. Yang pasti juga bagi-bagi voucher pulsa, ada kuisnya. Makanya nonton terus, penting nggak penting. Tetap penting. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju.
Optimis Jatim Bangkit, terima kasih pemirsa JTV yang sudah mengakses nomor WA kita dan beberapa di antaranya cukup menarik. Ini pertanyaannya sama dengan apa yang saya pikirkan. Kalau dihitung soal hemat, apa benar hemat ngecas baterai motor listrik? Hitungannya bagaimana kalau dibanding dengan BBM? Pak Wiwit atau Bu Wiwit Malang, seperti apa Pak? Kalau hitung-hitungan antara kita compare BBM minyak dan listrik. Baik, Bu Wiwit ya. Nah, pemirsa JTV Bu Wiwit. Jadi ini hitung-hitungan sederhana saja. Jadi kalau motor BBM mungkin yang paling irit apalah ya, mereknya adalah. Nah itu 1 liter bisa 40 kilo, 40 kilometer. 1 liter 10.000, 40 kilometer. Nah kalau motor listrik ini baterainya itu 2 kWh. Sekali cas bisa 2 kWh, itu bisa untuk 60-an kilometer. Ya, 60 km. Nah, 2 kWh ini 1 kWh 1.467. Okay. Nah, berarti 2.900 sekian lah, 2.900 sekian. Berarti di bawah 10.000 dong kalau gitu, Pak? Oke. Di bawah 10.000. Okay. Nah, jadi itu Bu, komparasinya. Nah, kalau Pak Kris gimana Pak? Ini saya juga penasaran sih, kalau hitung-hitungan rupiah, dari harga yang dipatok, misalkan harga bandrol on the road gitu ya, kalau sudah disubsidi berapa sih netnya Pak? Jadi kami mempunyai beberapa tipe Pak. Di tipe kami yang paling bawah kami memiliki MX 1200. Itu dari harga awal 17,9 disubsidi pemerintah jadi 10,9. Itu untuk UTR Surabaya Raya ya Pak ya. Kita ngomongnya Gresik, Sidoarjo sama satu harga. Kemudian T 1800 itu 34,9 disubsidi 7 juta. Jadi langsung dikurangi 27,9. TX 1800 39 kami dapat subsidi juga 7 juta jadi tinggal 32,9. Yang paling tinggi 56,9 TX 3000 Pak juga dapat subsidi. Jadi hanya 50 juta aja. Hanya 50 juta. Oke. Ya, itu hanya beberapa tipe saja atau memang all type bisa dapatkan subsidi tadi? Ya. Di tempat kami all type semua dapat subsidi Pak. Waduh, ini saya jadi mikir nih kira-kira kapan gantinya gitu ya. Oke, saya ada pertanyaan yang teknis juga, mungkin Pak Kris bisa menjadi jawab. Benarkah umur motor listrik itu cuma 3 tahun? Pendek umurnya Pak? Gimana Pak? Benarkah? Dari siapa Pak? Sorry. Ada dari Surabaya, nggak disebutkan namanya ini. Oke, mungkin untuk penggunaan baterai ya, kita sebutnya baterai itu kan kita ngomong elektronik ya Pak ya. Kalau elektronik itu seperti kita punya handphone, laptop pada umumnya, ya umur baterai disebut 3 tahun lah. Tapi kan tidak langsung baterai itu kita buang gitu kan istilahnya. Pasti kalau ada indikatornya baterai health-nya itu menurun pasti. Pasti Pak, karena kan kita cas, cabut, colok. Kemudian pasti ada namanya degradasi. Tadinya kita bisa pakai 70 kilo, kemudian karena ini mungkin sering ditinggal chargernya atau sering teledor, mungkin naik turun. Nah itu akan menyebabkan turun bisa jadi mungkin ya 10%, ya bisa jadi 60 kilo, 55 kilo tergantung kondisi penggunaan masing-masing. Tapi jangan khawatir, kami di sini juga memberikan jaminan 5 tahun garansi. Oh baik. Jadi untuk motor ya untuk T series kamu memberikan 5 tahun Pak garansi motor atau 50.000. Kemudian untuk M series kita memberikan 2 tahun atau 20.000. Ya, TX juga 3 tahun atau 30.000. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya kalau membeli motor apakah sudah ada garansinya. Kami juga udah menyiapkan gitu Pak untuk sudah siap skema ya garansi. Ini juga ada pertanyaan sebenarnya tadi udah dijawab gitu ya. Bagaimana dengan posisi tanjakan? Apa nggak bahaya kalau naik tanjakan motor listrik? Bu Tari, terima kasih Bu Tari. Udah dites tadi, jadi kalau mungkin penasaran bisa kontak pada rekan-rekan di United E-Motor Jatim. Barangkali Bu Tari juga mau tes, buka aplikasinya PLN Mobile, nanti bisa juga test drive di situ, janjian test drive, silakan Bu Tari. Kemudian kalau bicara soal charger listrik, ini tanggung jawab PLN atau produsen Pak? Ya, charger listrik. Jadi setiap motor listrik setahu saya itu pasti disediakan adaptor tadi Pak ya, pasti disediakan. Nah, kalau chargernya, tentu adapter disediakan oleh produsen motor listrik. Nah, kalau kami menyediakan SPLU, nah itu memang fungsinya juga untuk stasiun pengisian listrik umum ya. Jadi
Ya suatu waktu di perjalanan butuh, ya monggo mampir SPLU. Cara mencari lokasinya juga gampang. Dari PLN Mobile buka yang terdekat mana, klik directionnya kemana, arahnya, nah itu langsung link ke Google Map, bisa langsung. SPLU terdekat gitu SPLU terdekat mana, bisa. Atau barangkali kalau mungkin jauh bisa nebeng rumah warga itu Pak, bisa? Ya itu monggo aja kalau pemilik motornya. Iya. Bisa Pak Kris, nebeng nyolok ke stop kontak umum yang Mbok, saya nempur listriknya sebentar gitu, nyolok barang 5 menit, 5 jam gitu, boleh? Boleh, Bisa ya? Tergantung dari yang punya Pak. Kalau tergantung. emang kasih izin bisa. Ini ada Bu Sandra terima kasih. Jadi kalau tadi soal terminal charging khusus, dari Pak Jalu juga sudah memberikan gambaran, Pak Kris juga memberikan support. Jadi charging khususnya itu sudah di-include di kendaraannya. Jadi tinggal colok saja, nggak ada masalah. Mirip-mirip seperti kita punya handphone. Ya tuku handphone ya tuku chargernya bisa gitu, oleh chargernya. Jadi tinggal nancepin ke colokan stop kontak di rumah. Gitu ya Pak Kris ya? Nggak salah ya? Betul Pak. Pak Oni, mungkin ada kalau bicara soal motor listrik, Bu Gubernur ada arahan nggak? Bu Kofifa pasti concern, karena kita lihat tadi awal Bu Kofifa jajal numpak sepeda motor listrik itu. Iya, Pak? jadi sejak awal memang Ibu Gubernur sangat antusias ya, terutama terkait dengan motor listrik ini karena memang nantinya multiplier efeknya kan cukup besar bagi perekonomian Jawa Timur, juga bagi masyarakat karena keuntungan beliaunya sangat concern sekali terhadap energi bersih, Pak. Yeah. Jadi makanya beliau dalam beberapa kesempatan itu bekerjasama dengan PLN kampanye bareng motor listrik. Itu sudah lebih dari 5 kali bareng-bareng konvoi baik di luar kota, di beberapa kegiatannya beliau, di daerah-daerah juga di Surabaya. Oh, gitu. Nah itu kan sebagai bukti bahwa pimpinan kita itu memberi contoh. Iya kan, memberi contoh, mensosialisasikan dan sangat peduli terhadap kesehatan lingkungan kita, yaitu energi masa depan, energi bersih. Pak Oni, boleh buka buku nggak Pak? Kalau katakanlah sudah ada pergubnya, di mana BPN dan pajak itu 0, itu apa nggak ngerogoti anggaran pemerintah, Pak? Atau berapa sih alokasi di pemerintah dialokasikan untuk membiayai, mensubsidi program motor listrik ini, Pak? Kita memang ini merupakan komitmen dari pimpinan kami, yaitu Ibu Gubernur, Ibu Kofifa, bahwa ini tidak bisa diukur daripada secara material, karena ini juga merupakan edukasi, merupakan nanti investasi bagi daerah, karena kalau kita terus menggunakan kendaraan konvensional, kita tahu bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mereduksi emisinya, lalu potensi sumber daya alam yang ada ini kan nantinya juga kita berikan kepada cucu-cucu kita nanti supaya juga bisa menikmati jangka panjang, Pak. Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Kalau misalkan bicara soal program, ini kan ada umurnya, Pak. Program 0 BPN 0 rupiah ini sampai kapan, Pak? Jangan-jangan nanti Ibu ganti, nanti beda lagi kebijakannya, pripun, Pak? Saya kira ini nanti merupakan kebijakan yang terus ya akan diukur sampai masyarakat ini siap menerima ataupun secara ekonomi itu sudah relevan. Kemungkinan nanti kita tahu bahwa nanti jangka panjangnya mungkin bisa 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun nanti kita terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu, karena kebijakan itu kan dinamis. Iya, dinamis. Okay. Sesuai dengan tuntutan daripada masyarakat Pak Ani, kalau bicara soal evaluasi dan kajian, Pemprov sendiri melihat kapan sih atau sampai berapa tahun ke depan bahwa program motor listrik itu akan betul-betul maksimal, dan mungkin targetnya udah berapa gitu? Kalau ada patokan target? Kalau targetnya kita kalau ini kan merunut dari panjang ya Pak ya, jangka panjang dari net zero emission, program-program yang memang itu akan net zero emission kan kalau
berhenti di tahun 2060 ya. Itu kan nanti ditarik ke belakang sampai kita benar-benar siap kan gitu kan. Oh gitu. Ini kan masih proses transisi ya. Transisi ini harus kita dukung karena ini nanti mau tidak mau kita akan menginjak ke net zero emission itu, kebijakan net zero emission yang tentunya berlaku seluruh dunia. Baik. Nah, masa transisi ini nanti akan secara gradual dikurangi itu tahun 2030, 2035. Nah, ini nanti kita baru melaju ke net zero emission. Pak Jalu singkat sebelum kita jeda. Kalau bicara soal target, kapan? Mungkin PLN juga melakukan kajian. Kapan kita bisa betul-betul fully electric bike gitu? Oh, full electric bike ya. Kalau kami ini kajiannya mungkin lebih ikut ke Pemprov ya. Oke. Karena kami menyediakan ekosistemnya aja. Tapi tentu Pemprov mungkin punya ini sendiri Pak ya, perhitungan ya. Ya kalau nggak salah tahun ini berapa Pak ya? Kalau untuk kendaraan motor listriknya itu. Karena atau belum ada angkanya target angka ya. Kita masih coba nanti. Saya terus terang aja kepastiannya masih belum tahu. Kita menerima terbuka berapapun tetap itu akan kita ya istilahnya setiap tahun kalau Pergub itu kita evaluasi. Siap. Kita evaluasi setiap tahun. Nanti ini ada pertanyaan dari pemirsa yang cukup menarik, tapi nanti ya karena ini gambaran ilustrasi kebiasaan orang kita menggunakan motor untuk macam-macam. Kita jeda dulu sebentar dalam program Optimis Jadi Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit. E-Motor, electrify your future. Perwakilan FIFA melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin siang. Kemunculan gundukan aspal yang terkesan akan meletus itu terjadi sejak Jumat kemarin. Puluhan warga yang tidak sabar berdesak-desakan berebut gunungan hasil bumi. Sejak 2 hari ini, beberapa agen bahkan pangkalan tabung LPG kehabisan stok. 2 ekor kerbau yang dipasangkan berlari kencang dengan kendali 1 orang sebagai joki. 30 varietas anggur. Sebagian besar anggur yang dibudidayakan adalah dari luar negeri. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit. Ngobrol-ngobrol tentang motor listrik ternyata nggak terasa kita di penghujung. Ini ada pertanyaan cukup menarik dari seorang warga Nganjuk. Motor listrik bagus, tapi kenapa motornya tidak dibuat di Jawa Timur? Mungkin Pak Kris bisa merespon. Gimana kalau dari motor Anda, apakah dibuat di Jawa Timur atau ada seperti apa sih? Oke, jadi motor kita dibuat TKDN-nya full di Indonesia, Pak. Kita ngomongnya Indonesia, mungkin bukan spesifik di Jawa Timur, tapi Indonesia. Jadi produk kita sudah TKDN-nya sudah di atas 55% semua. Jadi sudah hampir mendekati 60% yang paling tinggi. 59 sekian gitu, saya nggak ingat tepatnya. Bukan CPU ya kalau gitu ya? Bukan CPU. Jadi sudah hampir full CKD di sini dan part-partnya kita dari lokal. Itulah mengapa kita TKDN-nya bisa tinggi, Pak. Ini menarik, saya berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Tipikal orang kita pakai motor, pakai rengke, yang nggawa klopo, nggawa gedang, nggawa janur, itu gimana kalau mampu nggak dipakai untuk begituan itu?
kadang yang nggo iwak asin, nggo terasi segala macam itu. Gimana, Pak? Ya, tentunya semua motor dibuat dengan spek ya, Pak, yang sudah diuji berat daya angkutnya berapa. Saya rasa setiap mobil semua produsen mempunyai standar lah, dalam artian. Ya, tapi motor kita bilang untuk bisa membawa beban lebih dari 200 ya, misalkan 200 paling banter 250 kilo masih aman, Pak. Itu secara tertulis. Tapi kalau di masyarakat umum kita sering lihat di jalan bawa galon, bawa beras kalau bisa sekalian bertiga berempat. Nah, itu kebiasaan kita. Nggo PT, nggo. Nah, itu memang dalam artian motor listrik kita juga bisa gitu, Pak, karena tenaganya sudah mencukupi untuk segitu. Tapi apakah itu disarankan untuk ke arah sana? Tentunya kami tidak mempunyai data statistik yang lebih detail untuk ke sana. Tapi bisa. Ya itulah tipikal warga plus 62, Pak, gitu ya. Saya ke Pak Ani, Pak Ani, supaya kita betul yakin, Hakul yakin bahwa ini bukan momentum yang harus kita manfaatkan. Apalagi kebijakan sudah ada. Mau nggak, Pak Ani? Ada nggak seruan untuk warga Jawa Timur? Silakan, Pak. Jadi tadi saya sedikit mereview ya, Pak, merevisi maksudnya terhadap target tadi ya, Pak, ya, Pak Imam, singkat aja, Pak. Pemirsa. Singkat. Jadi memang kebijakan untuk subsidi ini subsidi motor listrik ya, itu yang sudah ditelurkan dirilis oleh Departemen Perindustrian. Targetnya untuk tahun ini sampai dengan akhir tahun itu 200.000, Pak. 200.000, dan sekarang ini masih ada sekitar 193.000 kalau nggak salah sampai akhir tahun ini. Jadi yang sudah terpakai 9.000. Lalu yang untuk konversi itu ada 50.000, tapi itu se-Indonesia. Nah, monggo nanti masyarakat Jawa Timur berlomba-lomba untuk mendapatkan siapa yang duluan, siapa yang dapatkan gitu, Pak, ya. Itu nanti anunya lewat online. Saya kira itu ya, lewat online. Ada aplikasi loginnya Sisapiro. Kalau yang di SDM, Kementerian SDM, www.sdm.go.id/konversi. Saya gitu nanti pendaftarannya bisa masuk. Nah, saya izin, Pak, singkat kita bagi-bagi, Pak. Karena waktunya pendek ini. Saya mengharapkan gongnya Pak Jalu ini, Pak. Supaya kita betul-betul katakanlah kalau semua sudah pakai motor listrik, supaya bijak menggunakan motor listrik atau mungkin juga kendaraan listrik ini berhubungan dengan kelistrikan. Monggo, mungkin Pak Jalu punya seruan. Baik, Bapak Ibu pemirsa JTV, jangan ragu beralih ke kendaraan listrik, motor listrik. Jangan ragu. Pertama, untuk charging atau pengisian baterai bisa di rumah. Kemudian di tempat-tempat umum kami sediakan SPLU. Untuk mobil listrik disediakan SPKLU. Kami juga terus berkomitmen menambah jumlah unit SPLU kami. Ya, kemudian kolaborasi juga dengan Dinas SDM dan para produsen motor listrik yang selalu kami koordinasinya erat, Pak, kolaborasinya. Ya, ini demi membentuk ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Itu. Jadi jangan ragu. Ya. Semangat, Pak, ya. Semangat. Listriknya kan jargon masih kudu iso, Pak, ya. Yes. Kudu iso. Optimis. Jatim bangkit. Melalui transisi energi. Siap. Pak Jalu, terima kasih untuk Rawuh. Pak Kris, terima kasih Pak Kris. Terima kasih, Pak. Nanti saya kontak-kontak, Pak, ya. Terima kasih, ya, baik. Pak Oni matur nuwun untuk terima kasih perhatiannya, dan juga pemirsa yang sudah mengirimkan WA, terima kasih untuk partisipasinya. Kalau misalkan masih penasaran, buka-buka Instagramnya. Tadi Instagramnya apa, Pak? United Motor Jatim.id. Nah, silakan dibuka. Saya Iman Wiartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit
semua boleh jatuh tapi harus bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangun kembali. Kita semua boleh jatuh